Bayangkan kalau setiap aplikasi Web3 dari DeFi sampai AI cuman perlu satu koneksi untuk terhubung ke seluruh blockchain di dunia. Jadi nggak perlu lagi integrasi ribet antar jaringan, nggak perlu buang waktu berbulan-bulan atau biaya ratusan ribu dolar cuman untuk bridging data. Nah, kabar besarnya itu sekarang udah jadi sebuah kenyataan. Enso Network, proyek yang dijuluki The Engine of Web3. Dia baru aja resmi live di mainnet bersamaan dengan peluncuran token Enso di Ethereum dan juga BNB Chain. Di video ini, saya akan jelaskan kenapa peluncuran ini bukan sekedar TGE biasa, tapi mungkin jadi fondasi utama yang akan menggerakkan seluruh ekonomi on-chain di masa depan. Alright, sebelum kita masuk ke detail token dan mainnetnya, kita perlu ngerti dulu masalah besar yang Enso coba selesaikan. Bangun di dunia Web3 itu masih terlalu sulit. Setiap blockchain, entah itu Ethereum, Solana, Avalanche, Arbitrum, atau BNB Chain, punya bahasa, framework, dan juga API yang berbeda. Artinya, developer yang mau bikin aplikasi cross-chain harus bikin integrasi satu persatu. Biayanya rata-rata lebih dari 500 ribu dolar. Waktunya bisa makan lebih dari 6 bulan. Dan itulah kenapa sampai sekarang, meskipun hype Web3 ini sangat besar, jumlah developer aktif di Web3 masih di angka sekitar 23 ribu. Sementara di Web2 punya lebih dari 47 juta developer aktif. Ini kalau kalian perhatikan kesenjangannya sangat luar biasa. Nah, di sini Enso hadir untuk menjembatani itu. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu jaringan terpadu untuk seluruh Web3. Enso ini menyebut dirinya sebagai The Unified Network for All of Web3. Artinya, mereka membangun satu lapisan infrastruktur di mana developer bisa read and write ke semua blockchain lewat satu endpoint. Cukup integrasi sekali dan langsung bisa akses semua ekosistem baik DeFi, AI, gaming, stablecoin, sampai neobank on-chain. Dengan kata lain, build once, deploy everywhere. Yang kedua, mainnet dan token launch. Sekarang Enso sudah live di mainnet. Artinya, validator sudah aktif, staking udah jalan, dan jaringan mulai mengamankan transaksi. Bersama dengan itu, mereka meluncurkan token natif yaitu Enso di dua chain besar, yaitu Ethereum dan juga BNB Chain. Token ini nantinya akan digunakan untuk yang pertama staking dan juga validator reward, yang kedua untuk network governance, yang ketiga untuk akses ke layer infrastruktur buat developer, dan yang keempat tentu aja untuk biaya transaksi dan juga utilitas jaringan. Dengan validator aktif, artinya sekarang Enso bukan lagi sebuah ide, tapi sudah jadi infrastruktur nyata yang sedang berjalan. Yang ketiga, the picks and shovel play. Analoginya emasnya Web3. Kalau di era Gold Rush, yang paling kaya bukanlah penambang emasnya, tapi penjual cangkul dan juga sekopnya. Dan di Web3, Enso adalah penjual sekop itu. Mereka nggak kejar tren DeFi, AI, atau gaming secara langsung, tapi mereka menyediakan fondasi untuk semua itu bisa berjalan lebih cepat. Misal di DeFi, butuh data on-chain untuk cross-chain, Enso siap. AI on-chain, butuh akses real-time dari banyak jaringan, Enso juga bisa support. Stablecoin, neobank, atau game Web3, semuanya bisa pakai infrastruktur dari Enso. Jadi ketika sektor-sektor Web3 ini berkembang, Enso tumbuh bersama mereka, bukan jadi kompetitor. Yang keempat, Web 2.5, jembatan antara dunia lama dan juga dunia baru. Salah satu bagian paling menarik dari narasi Enso adalah konsep Web 2.5. Mereka nggak cuma fokus ke Web3, tapi juga ingin menarik Web2 fintech dan neobank masuk ke on-chain. Bayangkan, kalau Revolut, Monzo, atau bahkan aplikasi seperti GoPay dan Dana bisa langsung menawarkan produk DeFi, seperti yield farming, stablecoin saving, atau tokenized aset, tanpa harus bikin infrastruktur blockchain sendiri. Semua itu bisa dikerjain atau dilakuin lewat Enso API. Dan inilah yang bikin investor institusional tertarik, karena Enso bukan sekedar blockchain baru, tapi Plate untuk Web3. Kalau Plate menghubungkan aplikasi fintech ke bank tradisional, Enso ini menghubungkan fintech ke dunia on-chain. Yang kelima, kita bahas dari sisi data nyata. Sudah dipakai lebih dari 145 protokol. Ini bukan proyek kosong atau sekedar ide white paper. Saat ini, sudah ada lebih dari 145 protokol yang menggunakan infrastruktur Enso. Mulai dari sektor DeFi, AI, gaming, stablecoin, hingga neobanking. Mereka semua sudah terhubung ke Enso. Dan ini artinya, Enso sudah punya produk market fit, bahkan sebelum tokennya rilis. Lanjut kita studi case sedikit. Mari kita ambil contoh sederhana. Misalnya ada tim developer yang mau bikin aplikasi AI trading assistant yang on-chain. Tanpa Enso, mereka harus integrasi ke Ethereum untuk data aset, ke Arbitrum untuk order execution, dan juga ke Chainlink untuk harga, dan terakhir ke BNB untuk liquidity. Butuh waktu berbulan-bulan dan juga resource yang sangat besar. Tapi dengan Enso, semua koneksi itu bisa dilakukan lewat satu endpoint API. Langsung bisa baca tulis ke semua chain dengan satu integrasi. Jadi dari segi efisiensi waktu mungkin bisa hemat sekitar 90%, dari biaya integrasi bisa turun dari 500 ribu dolar, jadi mungkin cuma beberapa ribu dolar aja. Itu sebabnya banyak developer melihat Enso ini sebagai AWS Web3, infrastruktur dasar yang akan dipakai semua aplikasi di masa depan. Oke, sebelum kita lanjut, untuk kalian yang mungkin baru mau mulai investasi atau trading kripto, tapi kalian masih bingung startnya dari mana, harus pakai exchange apa, kalian bisa cobain pakai exchange nomor 1 di dunia, yaitu Binance. Kalian bisa cek sendiri di CoinMarketCap, selalu jadi nomor 1 dari dulu sampai sekarang. Dari segi safety, dari segi liquidity, semuanya aman, dan user friendly juga karena ada versi lite-nya untuk kalian yang baru mulai. Langsung scan
scan QR yang ada di layar ini atau klik link yang ada di deskripsi untuk buat account-nya, karena dengan QR atau link tersebut kalian akan dapetin diskon fee transaksi 20% seumur hidup dan juga 6 USDT atau sekitar 100.000 gratis sebagai bonus as a new user. Untuk link download khusus Android udah ada juga di deskripsi, tinggal cek aja, dan kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah. Yuk, sekarang kita lanjut lagi. Jadi kalau kita rangkum, yang pertama, Enso ini adalah jaringan terpadu yang menghubungkan semua blockchain, rollup, dan juga smart contract. Yang kedua, sudah live di mainnet, validator aktif, staking jalan, dan token Enso resmi meluncur di Ethereum dan juga BNB Chain. Yang ketiga, udah lebih dari 145 protokol yang pakai infrastrukturnya. Yang keempat, fokus utamanya mempersatukan Web3 dan menjembatani Web2 jadi Web 2.5. Dan yang terakhir, secara strategi, ini adalah pick and shovel place, bukan cuma hype musiman, tapi fondasi jangka panjang dari Web3. Dengan kata lain, Enso bukan proyek yang mau jadi tren, tapi mereka adalah mesin di balik tren yang membuat semuanya jadi mungkin. Kalau kamu seorang trader atau investor atau developer yang pengen ngerti arah masa depan Web3, peluncuran Enso ini bukan hal yang bisa kamu abaikan. Saya pribadi akan terus pantau perkembangan staking, tokenomics, dan juga adopsinya di sektor fintech dan juga DeFi. So, kalau kalian punya pertanyaan nanti boleh drop juga di kolom komentarnya. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa klik tombol like-nya untuk terus support channel ini, dan jangan lupa subscribe, karena sekarang sudah waktunya belajar bersama trader disiplin.